Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Diah Yuni Setiarini MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran, dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang brand management. Slide selanjutnya. Sebelumnya, anggota kelompok kami yang pertama ada Aisyah Berliana dengan NIM 210810201079. Yang kedua ada saya sendiri Rio Adistiawan dengan NIM 210810201080. Dan terakhir ada Trisna Karisma dengan NIM 21081020 dan 1081. Slide selanjutnya. Pokok pembahasan dari materi ini. Yang pertama ada pengertian brand management. Yang kedua ada komponen brand management. Yang ketiga ada cara kerja brand management. Yang keempat ada strategi brand management. Dan terakhir ada manfaat dan fungsi brand management. Kepada materi, persilakan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu brand management. Nah, brand management atau yang biasa kita sebut sebagai manajemen merek merupakan suatu bagian atau langkah penting dari strategi pemasaran. Nah, dalam topik kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat sebuah brand atau merek menjadi diingat, dikenal, bahkan dicari oleh konsumen dengan cara memberikan kesan yang sedikit mendalam, yang cenderung berbeda dibandingkan produk sejenisnya. Nah, dalam pengembangan rencana strategis untuk mempertahankan ekuitas brand atau mendapatkan nilai suatu brand membutuhkan jangka waktu jangka panjang. Nah, brand management merupakan salah satu langkah pemasaran yang memerlukan suatu proses berkelanjutan. Nah, dalam brand management ini akan berdampak pada kenaikan harga produk dan membangun pelanggan setia hingga menciptakan brand awareness yang kuat. Nah, dengan demikian, ekuitas dan nilai komersil dari brand menjadi meningkat dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu komponen brand management. Nah, komponen brand management sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah intangible components. Nah, intangible components ini merupakan komponen yang tidak berwujud, yang menjadi tolak ukur kesuksesan dari brand tersebut. Nah, intangible komponen ini meliputi yang pertama yaitu brand awareness. Brand awareness merupakan tentang seberapa familiar orang-orang terhadap merek bisnis itu sendiri. Terus yang kedua ada brand equity. Brand equity merupakan tentang seberapa besar konsumen menilai produk berdasarkan dari pengalamannya. Terus yang ketiga ada brand loyalty. Jadi brand loyalty merupakan suatu ketika atau ketika konsumen merasa puas dengan kualitas suatu produk. Terus selanjutnya ada brand recognition. Brand recognition merupakan tentang seberapa baik konsumen mengenali merek produk melalui ciri-ciri spesifik tanpa melihat nama merek produk tersebut. Terus ada brand reputation yang merujuk pada pandangan publik secara umum tentang merek bisnis itu sendiri. Terus komponen brand management yang kedua yaitu tangible components. Jadi tangible components merupakan komponen berwujud atau kebalikan dari intangible components tadi. Nah, tangible components ini meliputi yang pertama yaitu nama brand, terus ada logo dan penawaran, ada tipografi, ada kanal pemasaran online, pengemasan produk dan pengemasan produk. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Cara kerja brand management. Ada dua, yaitu brand strategi dan brand equity. Brand strategi adalah bagaimana, apa, di mana, kapan, dan untuk siapa merencanakan melakukan komunikasi dan mengirimkan pesan brand. Di mana kita melakukan iklan adalah bagian dari strategi brand. Distribusi kanal juga termasuk dalam strategi brand. Yang kedua, brand equity, yaitu strategi branding yang akan menghasilkan modal brand yang kuat, yang berarti akan memiliki nilai tambah untuk produk atau layanan, sehingga memungkinkan untuk mengenakan tagihan lebih banyak untuk suatu brand. Rangkaian aset dan nilai brand yang berkaitan dengan nama dan simbol brand untuk meningkatkan atau mengurangi value produk. Next. Selanjutnya adalah strategi brand management. Yang pertama, ciptakan logo yang mudah diingat oleh masyarakat luas. Pikirkan logo yang dapat langsung memunculkan pertalian atau hubungan dengan benda yang dilambangkannya, serta logo yang mengesankan. Untuk membuat konsumen mengenali dan ingat logo produk apa itu, bahkan tanpa ada tulisan mereknya. Yang kedua, ciptakan tagline atau kata yang emosional sehingga dapat membangkitkan semangat konsumen. Pertimbangkan untuk mengaplikasikan atau menerapkan attitude branding pada merek yang dikelola. Attitude branding adalah kesan konsumen terhadap merek tertentu yang dibentuk oleh emosi dan logika atau keyakinan kognitif. Yang ketiga adalah pilih warna brand yang representatif atau yang mewakili nilai dari produk yang dijual. Warna berpengaruh pada dua cara, yaitu yang pertama, warna mempresentasikan suatu perasaan atau momen, atau psikologi warna. Yang kedua, warna mempengaruhi ingatan visual manusia. Yang keempat, ada tunjukkan brand personality atau karakteristik yang melekat pada produk yang dijual. Sebuah brand tidak hanya sekedar tentang menjual produk yang dihasilkan dan mendapatkan keuntungan maksimal saja, tapi juga harus memiliki kepribadian dan ciri khas yang berhubungan dengan konsumen. Yang kelima, manfaatkan kemasan produk untuk media promosi. Jangan beranggapan bahwa kemasan produk hanya untuk membungkus dan dibuang oleh konsumen. Semua informasi yang tertera di kemasan produk secara tidak langsung akan tertanam di benak konsumen. Yang keenam, gunakan brand voice atau kata kunci untuk berkomunikasi dan membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Strategi branding yang efektif dan cukup berpengaruh salah satunya menggunakan lagu atau suara ikonik untuk memperkenalkan dan mempromosikan brand produk yang dijual pada calon konsumen yang lebih luas. Yang ketujuh, lakukan soft campaign. Soft campaign adalah strategi sebuah perusahaan untuk mempromosikan produk barang atau jasa yang ditawarkan melalui kampanye dengan menyampaikan nilai-nilai tertentu. Yang terakhir adalah manfaatkan website dan media sosial. Di era kemajuan teknologi saat ini, khususnya di era digital marketing, semua orang bisa memanfaatkan serta mengakses media sosial dan website untuk memperkenalkan produk atau brand yang ditawarkan secara luas. Dengan begitu, branding dapat berjalan efektif di media sosial mulai dari memberikan informasi produk, promosi, atau kampanye lain terkait brand yang ditawarkan. Selanjutnya, kunci utama sukses brand management. Yang pertama ada nama merek. Fungsi nama merek yaitu untuk menangkap tema sentral atau asosiasi utama sebuah produk secara kompak dan ekonomis model. Karena itu, merek nama menjadi begitu mengikat produk dalam pikiran pelanggan. Yang kedua ada alamat website, digunakan untuk menentukan lokasi halaman di web, yang biasa disebut sebagai nama domain. Yang ketiga ada logo. Sebagai elemen grafis dari suatu merek memiliki sejarah panjang sebagai sarana untuk menunjukkan asal, kepemilikan, atau asosiasi. Yang keempat ada karakter merek.
Sifat manusia atau kehidupan nyata diasumsikan. Kampanye pemasaran desain kemasan dapat digunakan untuk memperkenalkannya. Yang kelima ada slogan. Slogan adalah frase menarik yang menyampaikan informasi deskriptif atau persuasif tentang produk atau layanan. Yang terakhir adalah pesan suara. Ialah pesan musik yang harus ditulis di sekitar merek, seperti slogan yang diperluas. Biasanya tersusun oleh profesional penulis lagu, pesan suara sering cukup menarik dalam pikiran dari pendengar. Selanjutnya, manfaat brand management. Ada 8, yaitu yang pertama pengakuan dari pelanggan, yang kedua kesetiaan pelanggan, yang ketiga kredibilitas, yang keempat memberikan kepercayaan diri, yang kelima konsistensi, yang keenam ekuitas merek, yang ketujuh menarik bakat, yang kedelapan membagikan nilai produk. Keunggulan merek ditinjau dari perspektif pasar terdiri dari yang pertama, merek membedakan dari satu produk dari yang lain. Yang kedua, merek mengidentifikasi produk. Yang ketiga, merek memberikan manfaat emosional, fungsional, dan ekspresif diri. Yang kelima, merek menciptakan hubungan pribadi dengan pelanggan. Yang keenam, merek merangsang pembelian. Yang ketujuh, merek mengurangi risiko dan meningkatkan keandalan produk. Yang kedelapan, merek melambangkan kualitas, umur panjang, kemewahan, atau simbol lainnya. Next. Fungsi brand management. Yang pertama yaitu perbedaan antara produk satu, produsen, dan produk barang atau jasa lainnya. Tugas pemasar dalam menciptakan diferensiasi adalah mencoba mengalihkan irama yang monoton di pasar ke arah ide yang mempunyai irama yang indah dan berbeda. Yang kedua, penanda dalam mengidentifikasi asal-muasal suatu produk, barang, atau jasa. Fungsi ini banyak sekali terjadi di sekeliling kita dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jauh berbeda dengan poin sebelumnya, fungsi merek bertujuan untuk memberikan konfirmasi pada orang tentang asal-muasal brandnya. Misalnya Adobe yang diambil dari sungai Adobe Creek, sama seperti Nokia yang berasal dari nama sungai Nokian Tirta. Yang ketiga, interpretasi hubungan filosofis antara pendiri kepada calon atau konsumennya. Membangun entitas sebuah brand tidak terlepas daripada slogan ataupun tagline. Tagline diciptakan untuk menggambarkan produk atau brand itu sendiri dan tidak dapat diubah karena terus digunakan selama brand itu hidup. Merepresentasikan sebuah brand yang ingin disampaikan kepada konsumen dan umumnya melekat dengan logo brand. Yang keempat, penentu kualitas dari produk, barang, atau jasa. Brand juga menginterpretasikan kualitas produk baik berupa barang ataupun jasa. Kualitas dalam hal ini dapat berupa identifikasi harga, durability bahan, maupun dominasi word of mouth, dan rekomendasi lingkungan sekitar terhadap merek tertentu. Yang kelima, sarana promosi penjualan. Penempatan brand dapat menjadi alat yang memudahkan promosi penjualan. Tentunya tidak sulit bagi sebuah brand yang besar dan terkenal untuk mempromosikan produk mereka. Yang keenam, sarana pengendali pasar. Brand juga dapat menjadi salah satu strategi dalam mengendalikan pasar atau bahkan merebut pasar. Yang ketujuh, merek sebagai penanda karakter produk. Misalnya jamu tolak angin yang dari namanya saja menginterpretasikan
Fungsinya untuk pengobatan masuk angin. Aqua menginterpretasikan cirinya sebagai air. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai brand management. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.